Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Nurulita Farhana, NPM 10010120050, Prodi Ahwal Asasiyah. Di sini saya akan memaparkan hasil kuliah kerja lapangan dengan judul Prosedur Pengajuan Perkara Tingkat Pertama dan Persyaratan Berperkara di Pengadilan Agama Garut. Latar belakang pelaksanaan kuliah kerja lapangan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan merupakan salah satu bukti dari apa yang telah dipelajari di perkuliahan. Dalam pelaksanaan kuliah kerja lapangan pun akan memberikan gambaran bahwa teori yang dipelajari di perkuliahan mungkin akan ada sedikit perbedaan dengan apa yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam kuliah kerja lapangan adalah Contextual Teaching and Learning. Dalam pengertian CTL adalah konsep belajar yang ditujukan oleh guru dengan menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas supaya mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan dalam penerapan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis memilih Pengadilan Agama Garut sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan guna menunjang keterampilan akademis sebagaimana yang telah dipelajari pada perkuliahan, agar penulis dapat memahami dan lebih mengerti hubungan dan teori yang dipelajari dengan apa yang terjadi di lapangan. Identitas instansi. Nama instansi Pengadilan Agama Garut kelas 1A, lokasi instansi Jalan Suherman nomor 39, Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Tujuan kuliah kerja lapangan untuk memenuhi mata kuliah wajib kuliah kerja lapangan, pembekalan bagi mahasiswa agar mampu memilih karir, mampu mengasah skill dan berkompetensi nanti di dunia pekerjaan, memberikan gambaran secara nyata bagi mahasiswa bagaimana proses dan kerjanya nanti di saat memasuki dunia pekerjaan, memberikan pemahaman lebih jelas bahwa teori yang dipelajari di perkuliahan akan sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Manfaat kuliah kerja lapangan bagi mahasiswa menjadikan mahasiswa lebih aktif dalam mempelajari teori dan masalah hukum khususnya dalam masalah hukum perdata, mendapatkan pelajaran baru yang mungkin tidak dapat didapatkan di perkuliahan. Bagi akademisi, dapat mengetahui bahwa ilmu yang telah disampaikan telah sesuai atau tidak saat diterapkan di dunia pekerjaan, terjalinnya hubungan yang baik antara fakultas dan instansi yang terkait. Bagi instansi akan lebih mengetahui kemampuan dari mahasiswa saat melakukan pekerjaan, menambahkan pengetahuan kepada mahasiswa untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Sejarah Pengadilan Agama Garut. Berdirinya Pengadilan Agama Garut tidak terlepas dari berdirinya pengadilan agama di Nusantara. Pada awalnya bukan berbentuk institusi, hanya merupakan taulah kepada ulama. Penyelesaian perkara pun diselesaikan di serambi masjid. Pengadilan Agama Garut resmi dijadikan institusi sebelum tahun 1929 yang berlokasi di sebelah utara Masjid Agung Garut. Pada tahun 1981, gedung Pengadilan Agama Garut berpindah lokasi ke Jalan Haji Hasan Arif nomor 17, RT 4 RW 7, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler. Pada bulan Maret 2016, Pengadilan Agama Garut berpindah ke gedung baru yang beralamat di Jalan Suherman nomor 39, Kecamatan Tarogong Kaler. Gedung baru ini sudah representatif dan sesuai dengan prototipe Pengadilan Agama Garut kelas 1A. Produk Pengadilan Agama Garut. Penetapan merupakan putusan pengadilan atas perkara permohonan volunter, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adol, dan lain sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena pada ketetapan hanya ada permohonan, tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan mengadili, namun cukup menggunakan kata menetapkan. Putusan. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, menurutnya, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Akta cerai. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Prosedur pengajuan perkara tingkat pertama. Siapa saja yang dapat mengajukan perkara? Yang dapat mengajukan perkara adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam atau salah satunya WNI yang beragama Islam. Perkara apa saja yang dapat diajukan ke pengadilan agama? Masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Bagaimana cara mengajukan perkara di pengadilan agama? Cara mengajukan perkara di pengadilan agama dengan mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama Garut. Bagi orang yang tidak bisa menulis, boleh mengajukan secara lisan. Apa saja persyaratan yang dapat dipenuhi dalam mengajukan permohonan atau gugatan? Nama atau alias, NIK, tempat tanggal lahir, agama atau pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat kediaman, nama telepon, permohonan atau gugatan lengkap 6. Bagaimana proses pemohonan dan gugatan dapat didaftarkan? Surat permohonan atau gugatan beserta sopai berbentuk CD diserahkan ke layanan pendaftaran. Petugas layanan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Petugas layanan pendaftaran menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat putusan Ketua Pengadilan Agama Garut tentang panjar biaya. Pemohon atau penggugat menyetorkan biaya perkara melalui bank. Pemohon atau penggugat menyerahkan slip bank. Petugas layanan pendaftaran membuat SKUM surat kuasa untuk membayar dalam rangka 4. Petugas layanan pendaftaran mengembalikan berkas kepada pemohon atau penggugat untuk diteruskan kepada pemegang kas atau kasir. Pemohon atau penggugat membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank. Kasir menyerahkan berkas kepada pemohon, penggugat dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara. Kasir menguburkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM. Kasir menyerahkan berkas perkara kepada petugas layanan pendaftaran. Petugas layanan pendaftaran menyerahkan satu rangkap surat permohonan gugatan yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih kepada permohonan atau penggugat. Apa proses selanjutnya setelah perkara didaftarkan? Setelah perkara didaftarkan, maka para pihak akan dipanggil untuk mengikuti persidangan sampai dengan perkara itu diputus. Apa langkah yang dilakukan pemohon atau penggugat setelah perkara diputus? Setelah permohonan atau gugatan diputus, maka para pihak dapat mengambil putusan dalam waktu 14 hari setelah putusan itu diucapkan. Jika perkara cerai gugat, akta cerai dapat diambil setelah putusan perkara hukum berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara cerai talak, akta cerai dapat diambil setelah ikrar talak. Ringkasan kegiatan selama kuliah kerja lapangan. Kegiatan kuliah kerja lapangan di Pengadilan Agama Garut setiap harinya dimulai pada pukul 8 sampai pukul 15, namun untuk hari Senin dimulai pada pukul 8 sampai pukul 15, namun untuk hari Senin dimulai pada pukul 7.30 karena adanya pelaksanaan apel pagi terlebih dahulu. Selama pelaksanaan kuliah kerja lapangan berlangsung, penulis diberi kesempatan untuk bergabung di beberapa departemen yang ada di Pengadilan Agama Garut secara bergilir, mulai dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kemudian di minggu kedua berpindah ke ruang kesekretariatan, di minggu ketiga membantu di ruang kepaniteraan, dan di minggu terakhir penulis diarahkan untuk mengikuti persidangan dan mediasi. Penutup, untuk menjalankan pelayanan yang prima, Pengadilan Agama perlu melakukan hukum beracara yang sesuai, terutama pada masalah keadministrasian. Perlu adanya prosedur yang dapat dipahami oleh para pihak, karena mereka masih awam terhadap masalah hukum, salah satunya pada prosedur pengajuan perkara tingkat pertama dan persyaratan berperkara di Pengadilan Agama. Perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Seluruh warga negara Indonesia dapat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, yaitu surat gugatan permohonan rangkap 6, soft-copy gugatan permohonan berbentuk CD 1 buah disesuaikan dengan jenis gugatan permohonan, fotokopi KTP penggugat atau pemohon, fotokopi kartu keluarga, panjar biaya perkara, dan tambahan persyaratan yang disesuaikan dengan jenis gugatan atau permohonan. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil kuliah kerja lapangan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.